Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Sejarah hukum Bernoulli. Sejarahnya yaitu hukum Bernoulli dikemukakan oleh seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Ia merupakan salah satu dari banyak matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli. Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya mekanika fluida, untuk kepelaporanan dalam probabilitas dan statistika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hidrodinamika yang membahas secara baik gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial, dan lahirlah hukum Bernoulli yang ada hingga saat ini. Fluida dinamis adalah fluida atau cairan yang bergerak. Terdapat dua jenis fluida dinamis, yaitu yang pertama aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah sebuah aliran fluida yang mempunyai ciri-ciri seperti tidak adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa atau densitas dari sebuah fluida di sepanjang aliran tersebut. Sedangkan aliran termampatkan adalah aliran yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Penerapan hukum Bernoulli pada tangki yang berlubang dapat ditemukan pada persamaan hukum Bernoulli, yaitu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan zat cair yang keluar dari lubang pada dinding tabung atau tangki. Dengan menganggap diameter tabung lebih besar dibandingkan diameter lubang, maka permukaan zat cair pada tangki akan turun secara perlahan, sehingga kecepatan V dapat kita anggap nol. Dari gambar yang di atas, kecepatan fluida turun relatif kecil, sehingga dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Karena itu, persamaan Bernoulli menjadi sebagai berikut. Dengan hukum Bernoulli, P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau lebih jelasnya, P1 ditambah rho GH1 tambah 0 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat. Lalu menjadi G ditambah buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung sama dengan setengah V2. Nah, kita mencari V sama dengan akar 2G buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung. Jika H1 kurang H2 sama dengan H, maka sama dengan V sama dengan akar 2GH. Berdasarkan analisis gerak parabola, kecepatan awal fluida pada arah mendatar sebesar V Bx sama dengan V sama dengan akar 2GH. Sedangkan kecepatan awal pada saat jatuh atau sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan kecepatan AY sama dengan G. Berdasarkan persamaan jarak Y sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah AY T kuadrat dengan Y sama dengan H kurang H sama V0Y sama dengan 0 dan AY sama dengan G. Maka kita peroleh persamaan untuk menghitung
hitung waktu yang diperlukan air dari titik B ke titik D sebagai berikut. H dikurang H sama dengan 0 ditambah setengah G T kuadrat. Lalu T sama dengan akar 2H kurang H dibagi G. Gerak air atau fluida pada sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, sehingga berlaku persamaan X sama dengan V0X dikali T. Karena V0X sama dengan VBX sama dengan V atau sama dengan akar 2GH, maka X sama dengan akar 2GH dikali akar 2H dikurang H per G sama dengan 4H buka kurung H dikurang H tutup kurung, atau hasil akhirnya 2 akar H kurung H dikurang H tutup kurung. Cara membuat alat praktik. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membuat 3 lubang pada botol. Lubang disusun secara vertikal dengan ketentuan jarak dasar botol ke lubang bagian bawah sebesar 3 cm. Jarak lubang bagian bawah ke lubang bagian tengah sebesar 2 cm. Dan jarak lubang bagian tengah ke lubang bagian atas sebesar 2 cm. Pada saat melubangi botol dilakukan dengan menggunakan bantuan solder dan mengusahakan ketiga lubang memiliki diameter yang sama. Lalu, Oke guys, cara kerja alat ini adalah yang pertama, membolongkan tabung atau gelas dengan ketinggian tertentu. Lalu, pada tabung atau gelas tersebut ditutupi oleh lakban supaya air tidak keluar. Sebelum dilakukan percobaan ini, isilah air dengan volume atau ketinggian yang sudah diberikan. Setelah itu, cabut lakban atau perekat yang menutupi lubang dan hitunglah waktunya dan kecepatan laju air yang keluar dari gelas atau tabung tersebut. Percobaan ini harus dilakukan dengan tabung yang terbuka atasnya, dikarenakan jika tertutup, tidak akan adanya tekanan yang menyebabkan terjadinya percobaan ini. Lima. Kesimpulan. Percobaan yang kita lakukan adalah uji coba hukum Bernoulli pada tabung, tangki, atau botol yang berlubang. Setelah dilakukannya uji praktek atau percobaan, diperoleh data seperti di atas. Data di atas belum bisa dikatakan pasti benar karena dipengaruhi beberapa faktor. Dengan adanya tekanan dari udara akan membuat air keluar dari lubang pada tabung atau tangki. Jika tidak ada tekanan atau udara yang masuk, maka air tidak akan keluar, sehingga tidak berlakunya hukum Bernoulli.